Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 9. Bertemu kembali dengan Bu Yuli di pelajaran IPS Asik kali ini. Kalian masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini, kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Negara-negara yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini antara lain Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Negara yang pertama adalah negara Jepang. Lokasi. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang lalu lalang di jalanan kita sampai ke pelosok negeri. Jepang merupakan negara kepulauan yang berbentuk kekaisaran atau kerajaan. Negara ini terkenal sebagai negara matahari terbit atau negeri Sakura. Di manakah negara Jepang berada? Perhatikanlah peta negara Jepang berikut ini. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, dan Laut Jepang. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Iklim.
Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 20 derajat Celcius. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar 70-80% berupa pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Jepang memiliki 4 pulau besar, diantaranya Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Pulau Hokkaido mempunyai luas sekitar 78.513 km persegi. Pulau Honshu memiliki luas sekitar 230.822 km persegi. Pulau Honshu merupakan pulau terbesar di antara pulau yang lainnya. Pulau Shikoku mempunyai luas 18.782 km persegi. Dan Pulau Kyushu mempunyai luas sekitar 42.030 km persegi. Total dari keseluruhan luas wilayah Jepang mencapai 377.801 km persegi. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satunya merupakan yang tertinggi di negara Jepang, yaitu Gunung Fuji. Mempunyai ketinggian mencapai 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Flora dan fauna. Flora. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan negara maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut salah, karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan.
Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, pohon maple, pohon beech, dan poplar. Sedangkan fauna di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Penduduk Jepang memiliki penduduk sekitar 126,9 juta jiwa. Angka kelahiran di Jepang tergolong rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduknya. Usia harapan hidup di Jepang tinggi, yaitu 83 tahun. Hal ini dikarenakan kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. 91% penduduk Jepang tinggal di perkotaan, sehingga beberapa kota tumbuh sangat pesat menjadi kota besar. Di antaranya, kota Tokyo merupakan ibu kota dan pusat perdagangan internasional. Kota Ginza menjadi pusat hiburan dan bisnis. Kota Osaka menjadi kota industri tekstil. Kota Kyoto menjadi pusat budaya. Dan Nagoya menjadi kota pusat industri pesawat terbang, lokomotif, dan mobil. Bangsa Jepang sangat terkenal sebagai bangsa pekerja keras dan disiplin dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama, prinsip Bushido merupakan semangat bekerja keras, tak kenal lelah. Yang kedua, prinsip samurai yang mengajarkan tentang harga diri dan tak kenal menyerah. Budaya Kaizen adalah budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, prinsip Kaizen yang menekankan pentingnya tepat waktu. Dalam hal kebudayaan, Jepang mempunyai beberapa bentuk hasil budaya seperti noh, kabuki, chanayu, ikebana, dan origami. Kita lanjut ke negara yang berikutnya, yaitu negara Amerika Serikat. Lokasi Amerika Serikat terletak pada 24,33 derajat lintang utara sampai 70,23 derajat lintang utara dan 172,27 derajat bujur barat sampai 66,51 derajat bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah selatan, Samudra Pasifik di sebelah barat, dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska, yang terletak di barat laut Kanada. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim mediteran, iklim sedang, iklim subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub yang ada di wilayah negara bagian Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi,
musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk muka bumi. Amerika Serikat terdiri dari dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Sejumlah sungai melewati daratan tersebut dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Mississippi mencapai panjang 3.734 km. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri yang mempunyai panjang sekitar 3.768 km. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Beberapa di antaranya batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, dan besi. Dataran Amerika Serikat merupakan dataran yang sangat luas dan sangat subur. Banyak ditanami tanaman sereal terutama jagung dan dijadikan sebagai lahan peternakan. Flora dan fauna. Flora di Amerika Serikat dapat kalian lihat pada gambar. Di bagian A ada hutan berganti daun atau rontok atau deciduous forest. Bagian B ada stepa dan bagian C ada redwood. Sedangkan faunanya, beberapa fauna di Amerika Serikat ada bison, ada antelope, ada armadillo, dan opossum. Penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ketiga setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut para ahli berasal dari Eurasia. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan 2-8 juta jiwa. Di tahun 1890 diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Dan saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri dari orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Dan juga ada orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia. Sebagai negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian. Negara yang ketiga adalah negara Inggris. Lokasi. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah selatan dengan Selat English Channel, di sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara,
dan sejumlah pulau kecil lainnya yang sering disebut dengan Great Britain. Iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Bentuk muka bumi. Dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris dibagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian utara merupakan daerah pegunungan dan merupakan bagian dari pegunungan Skotlandia dengan puncak tertingginya adalah Gunung Benefice. Sedangkan di timur dan selatan merupakan dataran rendah yang banyak dialiri oleh sungai-sungai yang mempunyai aliran pendek. Sungai yang terkenal salah satunya adalah Sungai Thames. Di Sungai Thames ini terdapat 15 jembatan yang melintasinya. Salah satunya adalah Jembatan London. Geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad 20. Selain batu bara, beberapa sumber mineral yang terdapat di Inggris adalah biji besi, timah, tembaga, mangan, dan seng. Flora dan fauna. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi jumlah luas area hutannya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya. Flora yang masih dapat dijumpai di Inggris antara lain ada pohon X dan elm dan horse chestnut. Sedangkan fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas Skotlandia. Penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya tergolong rendah. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Kota London sebagai ibu kota negara dihuni sekitar 12% penduduk Inggris. Penduduk asli Inggris terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bangsa Celt, mencakup orang Skot, Irlandia, dan Wales. Yang kedua bangsa Jerman, mencakup orang Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sisanya berkulit hitam dan Asia. Negara yang keempat adalah negara Australia. Lokasi. Pembahasan tentang lokasi Australia dapat kalian lihat pada pembahasan tentang benua Australia di pertemuan kita sebelumnya. Iklim. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu lintang tropis, subtropis, dan sedang. Bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur,
dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, tembaga, dan emas. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Selain itu, Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. Flora dan fauna. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Australia memiliki banyak spesies binatang khas. Salah satunya adalah kanguru yang menjadi salah satu ikon dari negara Australia. Selain keanekaragaman budaya hayati di daratan, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan, dan Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luas Australia. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang baru atau imigran per hari ke Australia. Negara yang terakhir adalah negara Mesir. Lokasi. Negara Mesir terletak pada 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di sebelah utara dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah, di sebelah selatan dengan negara Sudan, di sebelah barat dengan negara Libya, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Perhatikan peta yang ibu lingkari dengan lingkaran berwarna merah. Di sana adalah letak dari terusan Suez. Posisi Mesir sangat penting karena adanya sebuah terusan yaitu terusan Suez. Terusan tersebut menghubungkan Laut Mediterania atau Laut Tengah dengan Laut Merah. Manfaat dari adanya terusan Suez ini adalah untuk memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia ataupun sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika melewati pantai barat Afrika dan lautan di selatan Afrika.
Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim di Mesir, yaitu musim panas dan musim dingin ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Cuaca ekstrim kadang terjadi di Mesir, baik itu ekstrim dingin maupun panas. Cuaca ekstrim panas di Mesir dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu tinggi tersebut terjadi karena adanya gurun dan angin barat dari gurun barat. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir adalah gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat kita jumpai di wilayah Mesir, yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, dan Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, Lembah Sungai Nil menjadi aktivitas pertanian. Sungai Nil memiliki panjang sekitar 5.600 km. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, timah, mangan, emas, lempung, gipsum, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang melimpah. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna umum yang dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Penduduk Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid, merupakan pendiri Mesir kuno dengan ciri kulit putih. Yang ketiga, orang Arab. Sebagian besar penduduk Mesir beragama Islam sekitar 90%. Sisanya yang sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi yang digunakan di negara Mesir berdasarkan hukum Islam. Kebudayaan Mesir. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar bangunan apa? Ya benar, ini adalah piramida. Piramida merupakan salah satu peninggalan kuno yang masih ada di negara Mesir sampai saat ini. Piramida merupakan bangunan raksasa dari batu yang digunakan sebagai makam raja-raja Mesir beserta keluarga. Selanjutnya ada Sphinx. Sphinx merupakan bangunan raksasa dari batu berupa singa berkepala manusia. Biasanya Sphinx dibangun di depan piramida sebagai penjaga. Kemudian ada Obelisk. Obelisk adalah bangunan berupa tugu batu untuk memuja dewa Ra. Selanjutnya ada kuil. Kuil dibangun untuk memuja dewa tertentu. Baik anak-anakku, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di forum diskusi sosial kelas kita. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Stay safe, stay healthy. Bertemu kembali di video pembelajaran IPS asik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.